Ketika orang-orang yang mati di dalam kubur itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah, kalau kau diberikan kesempatan hidup, apa yang kau lakukan?" Mereka berkata, "Kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan walau sebentar saja, aku mau bersedekah, aku mau berwakaf tanah, dan aku ingin menjadi orang yang soleh." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa kami semoga sahabat-sahabat dimanapun berada selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosanya, dan diberikan keberkahan umur yang panjang. Amin, Allahumma amin. Jika nantinya penyampaian kami dalam video banyak kekurangan, mohon sekiranya sahabat-sahabat untuk meninggalkan komentar agar video yang kami sajikan dapat lebih baik. Sahabat muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, setiap manusia di dunia ini memiliki angan-angan yang ingin direalisasikan menjadi sebuah kenyataan. Kebanyakan angan-angan itu tertuju pada meraih jabatan tinggi, harta berlimpah, istri cantik jelita dan mempesona, rumah luas dengan fasilitas lengkap dan mewah, dan berbagai kenikmatan dunia lainnya yang diimpikan banyak orang. Di sisi lain, ada yang miskin yang ingin menjadi kaya raya, ada yang sakit ingin segera sembuh dari sakitnya dan bisa kembali menikmati dunia. Begitu juga yang kaya yang sangat benci kemiskinan, tapi terus merasa dirinya miskin, sehingga semangatnya untuk menambah kekayaan tidak pernah rapuh. Memang benar apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa angan-angan manusia di dunia tidak akan pernah habis sampai mereka masuk ke dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabi ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'a fa'ahu illa taraba wa yatubu Allahu ala man thaba." Seandainya seseorang memiliki satu lembah emas, niscaya dia ingin memiliki dua lembah emas lagi, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali debu. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya kecuali kematian, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin ada yang bertanya, apa yang menjadi angan-angan orang telah berada dalam kubur setelah melihat kenikmatan atas siksaan? Allah Subhanahu wa taala terpampang di mata mereka. Masihkah mereka menginginkan kenikmatan dunia yang telah banyak menyita perhatian manusia? Orang-orang yang sudah meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada yang baik dan ada pula yang buruk. Ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Ada yang ditangisi kematiannya oleh manusia dan ada pula yang diharapkan kematiannya. Masing-masing orang ini memiliki angan-angan berbeda. Angan-angan mereka ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga oleh Allah Subhanahu wa taala, semisalnya pada orang soleh, soleha, dan mati syahid. Pertama, orang-orang soleh dan soleha ingin segera dibawa ke kuburannya setelah meninggal. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, apabila jenazah seseorang diletakkan lalu orang-orang mengangkatnya di atas pundak-pundak mereka, maka jika orang itu baik, dia berkata, segerakanlah aku, segerakanlah aku. Sedangkan jika tidak baik, ia berkata, celaka, hendak kemana mereka pergi. Yang kedua, mereka berdoa agar kiamat dipercepat. Disebutkan dalam hadis Imam Ahmad dalam musnadnya bahwa ketika seorang di dalam kubur bisa menjawab pertanyaan dua malaikat,
kemudian datang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dia termasuk penghuni surga, maka hamba tersebut memohon agar hari kiamat dipercepat kedatangannya. Yang ketiga, angan-angan orang yang mati syahid. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang masuk surga kemudian ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid, dan dia tidak menginginkan apapun di dunia kecuali mati syahid. Dia berangan-angan untuk kembali ke dunia kemudian terbunuh sebanyak 10 kali. Ini disebabkan oleh kemuliaan atau keutamaan mati syahid yang disaksikan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana angan-angan orang yang lalai semasa hidup mereka dunia? Di antara angan-angan mereka adalah yang pertama, meminta dihidupkan kembali untuk mengeluarkan sedekah. Seseorang yang meninggal dunia berangan-angan untuk hidup kembali dan mengeluarkan sedekah dan menjadi orang saleh, sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, setiap orang yang lalai di masa hidupnya pasti akan menyesal di saat nyawanya akan dicabut. Ia memohon agar umurnya diperpanjang walau hanya sesaat untuk melaksanakan amal soleh yang selalu ini ia tinggalkan. Yang kedua, meminta dihidupkan untuk melaksanakan amal soleh. Angan-angan terbesar orang yang sudah meninggal dunia adalah bisa hidup kembali dan melaksanakan amal soleh. Ketika orang-orang yang mati di dalam kubur itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah, kalau kau diberikan kesempatan hidup, apa yang kau lakukan?" Mereka berkata, "Kalau kau beri aku umur, kalau kau beri aku kesempatan walau sebentar saja, aku mau bersedekah, aku mau berwakaf tanah, dan aku ingin menjadi orang yang soleh." Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Sampai masanya mata melihat azab Allah, telinga mendengar teriakan orang-orang dalam neraka. Saat itu penghuni neraka berkata, "Ya Allah, mata kami sudah melihat azab, telinga kami sudah mendengarkan teriakan azab, kembalikanlah kami ke dunia, kami ingin beramal soleh." Inilah keadaan yang dialami oleh orang-orang yang lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sewaktu masih hidup di dunia. Saat kematian menjemput, barulah ia sadar dan memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya walaupun hanya sesaat agar ada kesempatan untuk beramal. Tapi tentu angan-angan itu tetap hanya sebatas angan-angan yang tidak akan mungkin diwujudkan, karena Allah telah menetapkan orang yang sudah meninggal tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu hidup di dunia ini untuk melaksanakan amal soleh. Amin, Allahumma amin. Itulah sedikit penjelasan tentang angan-angan dan keinginan mayat di dalam kubur yang dapat kami sampaikan, dan telah kami rangkum dari beberapa sumber serta merujuk pada Al-Quran serta hadis. Akhirnya, dengan keterbatasan ilmu dan kata, kami merasa bahwa apa yang dipaparkan dalam video ini masih jauh dari sempurna. Jika ada kekurangan dalam penjelasan di video kami, sahabat-sahabat semua dapat memberikan masukan kepada kami melalui kolom komentar agar kami dapat terus memberikan terbaik untuk sahabat-sahabat semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.